Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Sebelum mulai kita harus apa nih Kak? Kita jongkok dulu. Wah, ayo jongkok kita dulu. siapin pasukannya Tuhan. Pasukan Siap. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Wah, udah semangat banget nih pasukannya Tuhan. Sekarang kita duduk yuk, kita berdoa dulu sebelum mulai ibadah. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah. Kiranya Tuhan menyertai kami, melindungi, agar selama ibadah ini kami dapat memuji, menyembah Engkau, menyenangkan hati Engkau Tuhan. Berkati dari awal hingga akhirnya ibadah ini agar bisa menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan Amin. ayo adik-adik tetap lipat tangannya, tutup matanya ya. Siapkan hati kita. Kita angkat pujian selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita angkat pujian ini dari awal adik-adik. Mama papa ikut memuji Tuhan ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Angkat tangannya adik-adik. Telah kulihat
Tuhan, pada hari ini kami membawa ya Tuhan negara kami ya Tuhan, negeri kami Indonesia ya Tuhan. Kau tahu ya Tuhan, negara kami sedang dilanda banyak ujian ya Tuhan. Kau berkati negara kami ya Tuhan agar menjadi negara yang terang, negara pilihan-Mu ya Tuhan. Kau berkati segala masalah yang sedang dihadapi negara ini ya Tuhan. Kau berkati agar pandemi virus corona ini hilang dari Indonesia ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan pemerintahannya dari presiden sampai ke bawah ya Tuhan. Kau berkati semua agar berkenan dan takut akan Kau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Wah, senang banget nih pasti udah menyembah Tuhan. Sekarang siapa yang siap memuji Tuhan? Saya. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan, kita mau bersuka cita ya nggak Kak? Iya dong, kita angkat pujian Sungai Sukacita. Ayo adik-adik gerak ya. Tepuk tangannya dong, mana? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Semua. Oh Yes, yes yes yes. anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu
Dua jempol buat pasukan Tuhan GBI Lebakwangi. Nah, sekarang siap-siap ya hati kita buat dengerin firman Tuhan. Sekarang kalian duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita adik-adik kita buka hati kita biar kita ngerti sama firman Tuhan ya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lain di hidupku. Sekali lagi adik-adik. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lain di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kita akan menjadi dari awal lebih bersungguh-sungguh lagi untuk Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lain di hidupku. Lebih luas dari samudra,
Ayo adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya. Mau masuk firman Tuhan, ikut Kakak Theo berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh ada karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, mari Allah Roh Kudus mengurapi kami semua, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan selalu melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, selamat hari Minggu ya adik-adik. Kita mau masuk dalam firman Tuhan pagi hari ini. Yuk, sekarang kita mau siapkan Alkitabnya masing-masing. Yuk buka di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Ya, judulnya mengambil jalan yang sempit. Ya, tema ini menggambarkan hidup dalam pertobatan setiap hari. Ini ceritanya ya adik-adik. Pada hari itu, Yesus mengajar murid-muridnya bahwa ada dua jalan yang diperhadapkan di dalam dunia ini adik-adik. Ada pintu besar yang terbuka ke jalan lebar. Tepat di dalam pintu itu adalah pemandangan dari semua yang diinginkan hati manusia. Jalan yang sangat menarik bagi semua orang. Tetapi, ayo adik-adik, adalah jalan kematian. Ih, serem. Ada gerbang lain. Tadi gerbangnya gede ya. Ada gerbang lain yang lebih kecil dan kurang menarik. Karena kecil jadi kurang menarik adik-adik. Jalan itu sepi dan terlihat sulit. Tetapi jalan itu menuntun ke kehidupan adik-adik. Kerajaan kekal. Yesus memperingatkan, masuk melalui gerbang yang sempit, karena lebar pintu gerbang dan lebar jalan menuju kehancuran, dan banyak yang masuk melaluinya. Gerbang yang kecil atau gerbang yang sempit adalah jalan menuju kehidupan, dan hanya sedikit yang menemukannya. Di pertigaan jalan inilah adik-adik, setiap manusia harus memutuskan jalannya. Sekilas, jalan lebar itu paling menjanjikan, ya kan? Jalannya luas, dia dihibur oleh banyak orang yang telah memilihnya. Lagi pula, dia berpikir, hal buruk apa yang bisa terjadi jika ditemani begitu banyak orang? Tetapi saat dia bergerak menuju apa yang tampaknya merupakan jalan yang lebih baik, perhatiannya tertuju pada seorang penginjil yang menunjukkan jalan menuju jalan yang jarang dilalui. Utusan itu berteriak kepadanya dengan mendesak. Yesus berkata, begitu katanya adik-adik, "Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku," kata hambanya itu. Kemudian dalam peringatan lebih lanjut dia menambahkan, jalan hidup dan jalan maut ada di hadapanmu. Pilihlah dengan bijak. Maksudnya harus benar milihnya adik-adik, jangan salah pilih jalan. Jalan yang lebih luas tampak jauh lebih menarik.
Karena banyak pilihannya yang dapat memanjakan diri, tetapi dia tidak bisa mengabaikan undangan dan peringatan Injil. Oh, dia nggak mau dengar yang begitu. Jika kata-kata penginjil itu benar, dengan berserah diri ke jalan salib, jalan penyangkalan diri. Tetapi jika dia memilih untuk mempercayai janji-janji yang sia-sia yang ditawarkan oleh jalan yang lebih agung, dia pada akhirnya akan kehilangannya. Jauh di kejauhan, adik-adik, dia sekarang bisa melihat bahwa jalan lebar menuju kehancuran. Kehidupan yang tampaknya benar bagi banyak orang pada kenyataannya berakhir dengan penghakiman yang kekal. Tadi jalan yang lebar ya adik-adik. Dan tidak satu pun pria, wanita atau anak-anak di jalan ini dapat menghindari bencana tersebut loh adik-adik. Tetapi ada pintu yang sempit, ada pilihan lain nih. Tadi yang lebar, sekarang yang sempit dan sedikit yang menemukannya. Karena sempit jadi orang gak nemuinnya, susah. Hanya orang-orang yang rindu dan menginginkan jalan itu adik-adik. Tunjukkan jalan menuju kehidupan. Wah, jalan itu menuju ke kehidupan adik-adik. Sekali lagi dia diarahkan ke gerbang kecil, jalan sempit. Di jalan ini dia akan mengalami kesedihan, gitu ya. Tetapi dia akan dihibur. Dia mungkin tidak kaya, tetapi harapannya ada pada harta yang kekal. Dia akan mengalami ketidakadilan dan dipengaruhi oleh amoralis. Tetapi rasa lapar akan kebenaran Tuhan itu memuaskannya. Dia akan mempraktekkan belas kasihan dan juga akan memperlihatkan belas kasihan juga. Hatinya akan dimurnikan dan matanya akan melihat Tuhan. Dan meskipun dia akan disalahpahami dan dianiaya, kerajaan surga adalah miliknya. Hebat ya adik-adik. Yesus berkata, tadi apa katanya? Akulah pintu gerbang. Siapapun yang masuk melalui aku akan diselamatkan. Jalan sempit saja membawa harta Injil. Dan Injil adalah ini, bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa kita menurut kitab suci. Bahwa Yesus dikuburkan dan bahwa Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga menurut kitab suci. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kalian semua akan diselamatkan. Dan untuk belajar mengenal kehendak Bapa, kita perlu belajar memilih Dia di sepanjang hidup kita dan hidup dalam pertobatan setiap hari. Nah, itu jalan yang dipilih, jalan yang sempit adik-adik. Jangan pilih jalan yang lebar, karena jalan yang lebar akan menjadikan kita mati. Tapi jalan sempit akan diberikan kepada kita kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus. Jadi jangan salah pilih jalan. Mau jalan sama Tuhan atau jalan sama dunia ini? Kakak Theo sih ambilnya jalan sama Tuhan, jalan yang sempit supaya kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Di mana? Di kerajaan sorga. Siapa yang mau? Ya, pilih jalan jangan salah. Jangan yang lebar adik-adik.
jalan yang sempit bersama Tuhan Yesus. Yang mau angkat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, aku mau belajar untuk memilih jalan hidupku yang benar di hadapan Tuhan. Menurut kitab suci, aku mau memilih jalan yang sempit bersama Tuhan, karena kami akan mendapatkan hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan hidup bersama dengan Tuhan, dan kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kemampuan ya Tuhan, untuk kami belajar hidup seperti apa maunya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu pada siang hari ini. Yuk adik-adik, angkat kedua belah tangannya, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Berkat Abraham, Ishak yang Yakub menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Keluar masukmu Tuhan akan berkati. Dan apapun yang engkau perbuat, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan amin. Happy Sunday, God bless you all.